Konsorsium 303 dan Kerajaan Sambo bakal dikuliti besok saat RDP Komisi 3 dengan Kapolri. Kalau Kerajaan Sambo itu, saya melihat dari apa yang saya katakan, psikostruktural atau psikohierarkis. Jadi ini masukan-masukan yang diterima oleh Kompolnas, oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya datang, Pak, ini terlalu besar kekuasaannya. Karena apa? Dia sebagai kepala di Propam menguasai 3 bintang 1, tapi semua bintang 1 itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini. Sekarang dibuat seperti lembaga kekuasaan pemerintahan itu, antara yang mengatur, yang memeriksa pelaksanaan dan yang menghukum itu dipisah aja. Makanya itu yang saya katakan, yaitu terlalu banyak sehingga menjadi seperti kerajaan gitu. Ada mabes di dalam mabes, kalau itu gitu. Kami memohon menitip Pak Menko Polhukam, tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo. Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Sudah, ya. Ingat, sekali lagi, kita tidak kemana-mana. Fokus pembuktian adalah ada pasal yang disangkakan 340, kemudian 338, junto 5556. Situ dulu konstruksinya harus betul-betul secara delik formilnya harus bisa dibuktikan oleh penyidik. Situ dulu, jadi jangan kemana-mana dulu. Fokus itu dulu, nanti ada pada perkembangan lebih lanjut, yang bisa akan menyampaikan. Oke? Terima kasih. IPW yang melansir pertama kali adanya geng mafia yang diketuai Sambo. Ya, geng mafia ini kan bekerja menutup satu kejahatan dengan kejahatan. Menutupnya dengan apa? Dengan suap, ya, dengan rekayasa kasus, ya, dengan membuat narasi bohong, ya, dengan intimidasi, ya, bahkan dengan perlawanan legal yang bisa. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond J. Mahesa memastikan bakal mendalami informasi terkait kekaisaran Sambo dalam RDP dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang direncanakan akan digelar pada Rabu 24 Agustus 2022. Itu pasti karena bicara soal aliran diagram yang saling balas, kata Desmond. Selain itu, Komisi 3 melakukan pantauan dan juga pengawasan terkait apa yang dilakukan oleh Kapolri kepada anggotanya sehingga menjadi catatan bagi kepala kepolisian dan juga institusinya ke depan. Tentunya, peristiwa Sambo menjadi pembenahan bagi Kapolri ke depannya. Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra itu juga berpandangan diperlukan tindakan tegas dari Kapolri dalam menindak kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang melibatkan mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo. Ada anggota yang terlibat penuh, hanya disuruh dan ini perlu kejelian dalam memberikan tindakan. Akibat dari peristiwa ini memunculkan hal-hal yang hari ini non-proses peradilan, seperti ada persoalan tiba-tiba terkait dengan Satgasus judi online, narkoba, dan tiba-tiba ada sekian banyak anggota polisi yang terjerat dengan kasus Sambo. Diketahui, kekaisaran Sambo di Korps Bayangkara kali pertama dilontarkan oleh Mahfud MD. Hanya saja Mahfud menegaskan kekaisaran Sambo tidak terkait dengan perjudian. Perjudian ini di sini terkait adanya informasi berupa grafis kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303 yang membackingi berbagai bisnis ilegal, salah satunya adalah judi online. Kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka semakin rumit saja. Kini tersangka dikaitkan dengan kasus judi online dan juga uangnya diduga untuk Pilpres 2024. Pasalnya, sebelum kasus Brigadir J ini benar-benar tuntas, muncul lagi dugaan keterlibatan Verdi Sambo dengan judi online. Hal ini membuat heboh di media sosial, terlebih ditambahnya muncul isu uang judi itu digunakan untuk Pilpres 2024.